Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari Abian, NPM 30222103770, dari mata kuliah Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha kelas A yang diampu oleh Ibu Dr. Diani Kusuma, SH.MH. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit seputar perizinan untuk mendirikan restoran cepat saji. Industri restoran cepat saji atau dalam bahasa Inggris fast food telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Makanan cepat saji seperti ayam goreng, burger, kentang goreng, pizza, dan lainnya telah menjadi pilihan makanan yang populer di Indonesia. Keadaan tersebut memberikan peluang bisnis untuk membuka restoran cepat saji. Bisnis restoran cepat saji lokal seperti Hokben, California Fried Chicken atau yang disingkat CFC, Rocket Chicken, dan sebagainya telah memiliki banyak outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemilik restoran harus memahami dan mematuhi semua peraturan untuk menjaga dan memastikan kegiatan bisnis mereka berjalan dengan legal. Agar dapat membuka restoran, maka diperlukan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai bentuk legalitas bisnisnya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko atau dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Lantas, apa saja poin penting yang harus diketahui sebelum mengurus legalitas usaha restoran cepat saji? Langkah pertama yaitu pelaku usaha harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB dengan klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yang sesuai dengan bidang restoran cepat saji. NIB berlaku sebagai bukti registrasi dan identitas yang wajib dimiliki oleh para pelaku usaha. Pemeriksaan KBLI dapat dilakukan melalui sistem online single submission atau OSS. Dalam hal ini, restoran termasuk dalam sektor pariwisata. Adapun KBLI yang bisa digunakan untuk restoran cepat saji ditunjukkan dengan kode 56101. Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa yang menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dan dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan. Terdapat pengelompokan terhadap jenis restoran berdasarkan pada jumlah tempat duduk tamu yang disediakan, yaitu yang pertama, tempat duduk tamu kurang dari 50 unit tergolong ke dalam kegiatan usaha berisiko rendah. Yang kedua, tempat duduk tamu dari 50 hingga 100 unit termasuk dalam tingkat risiko menengah rendah. Yang ketiga, tempat duduk tamu dari 101 hingga 200 unit termasuk tingkat risiko menengah tinggi. Dan yang keempat, tempat duduk tamu lebih dari 200 unit termasuk tingkat risiko tinggi. Jenis perizinan berusaha berbasis risiko untuk restoran cepat saji. Yang pertama, kegiatan usaha berisiko rendah. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pasal 12 ayat 1 PP nomor 5 tahun 2021. Yang kedua, kegiatan usaha berisiko menengah. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah membutuhkan NIB dan standar sertifikat yang berupa pernyataan pelaku usaha secara mandiri berdasarkan pasal 13 ayat 1 dan 2 PP nomor 5 tahun 2021. Sedangkan perizinan berusaha untuk kegiatan dengan tingkat risiko menengah tinggi membutuhkan NIB dan sertifikat standar yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha menurut pasal 14 ayat 1 dan 2 PP nomor 5 tahun 2021. Kegiatan usaha berisiko tinggi. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi meliputi NIB
dan izin yang berasal dari persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pasal 15 ayat 1 dan 2 PP nomor 5 tahun 2021. Syarat tambahan, berdasarkan laman resmi sistem OSS, berikut tambahan syarat untuk melengkapi beberapa dokumen. Yang pertama, tempat duduk kurang dari 50 unit atau berisiko rendah memerlukan dokumen sertifikat standar kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan atau yang disebut K3L. Lalu sertifikat layak higien sanitasi restoran atau SRS, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Yang kedua, tempat duduk 50 hingga 100 unit, yaitu risiko menengah rendah, memerlukan dokumen K3L, SLS, dan SPPL. Yang ketiga, tempat duduk 101 hingga 200 unit atau risiko menengah tinggi, memerlukan dokumen K3L, SPS, dan dokumen lingkungan, yakni upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKR-UPL. Yang keempat, tempat duduk lebih dari 200 atau risiko tinggi, memerlukan dokumen K3L, SPS, dan UKL-UPL atau analisis mengenai dampak lingkungan yang disebut dengan AMDA. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.